He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing for His joy has come. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan dalam Renungan Harian Sulung hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan renungan kita dalam kitab Keluaran. Nah itu sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan tolong kami rindu disapa oleh Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah buat setiap kami dan biarlah kami bisa menikmati lawatan Tuhan. Menikmati momen kami bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Kasih Tuhan ini doa kami. Berbicaralah sebab setiap kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dalam kitab Keluaran, dan hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab kita dari Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pembacaan kitab Keluaran dari Keluaran pasal yang ketiga sampai dengan pasal keempat, kita akan menemukan satu hal yang masih sama, yaitu proses Allah memanggil Musa. Dan sampai di titik ini, di titik-titik terakhir, Musa pada faktanya tetap nggak mau untuk menjalani panggilan yang Allah kasih. Musa nggak mau pergi menolong bangsa Israel. Musa nggak mau pergi menyelamatkan bangsa Israel. Bagi Musa, dia nggak mau. Dia nggak bisa. Dia bilang, "No Tuhan." Padahal kalau kita lihat, Musa dan Tuhan sudah banyak berdiskusi. Gitu ya. Musa meragukan ABCD, dia minta ABCD, Tuhan kemudian kasih tanda-tanda, Tuhan kasih tunjuk mujizat-mujizat yang harus dia buat. Semua perdebatan itu harusnya membuat Musa mau untuk pergi. Gak ada alasan buat Musa untuk takut sebenarnya, apalagi khawatir. Tapi pada akhirnya memang faktanya Musa gak mau, Bapak Ibu. Dan ini membuat Allah murka. Di ayat 14 dikatakan bahwa maka bangkitlah murka Tuhan. Tapi yang menarik buat saya begini, Allah murka, yes. Tapi masalahnya Allah gak mengganti Musa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah murka, saya bayangin kalau Allah murka harusnya udah Musa diganti aja kayak gitu. Tapi pada faktanya Allah tidak mengganti Musa. Allah tetap pilih Musa untuk pergi, untuk manggil keluar umat Israel. Ini wow, buat saya ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah setia dengan janjinya. Allah setia dan panggilannya. Ketika Allah sudah panggil, ketika Allah sudah minta kita untuk pergi, maka dia akan setia. Dia akan tetap pakai kita. Dia akan tetap menemani dan menyertai. Makanya di sini dikatakan ketika Allah murka, Allah bukannya bilang, "Ya udah Musa, pergi sana." Tapi Allah bilang, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Karena itu aku akan kirim Harun untuk menemani kamu. Dan percayalah," Allah bilang, "aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya." Allah akan menyertai Musa dan juga menyertai Harun. Allah tetap mau pakai Musa. Bahkan sekarang Allah kasih teman. "Oke, kalau kamu gak bisa sendiri, saya kasih Harun temenin kamu." Ini benar-benar luar biasa gitu ya. Dalam murkanya Allah, Allah masih tetap memilih kita. Memilih Musa khususnya dalam hal ini. Bapak Ibu, saya bayangkan bahwa hari ini bisa saja kita juga mengalami
peristiwa seperti Musa gitu ya. Mungkin ketika Tuhan menunjukkan berbagai-bagai clue begitu, berbagai-bagai petunjuk untuk memanggil kita, meyakinkan kita, mungkin kita akan tetap bersikeras untuk bilang no Tuhan, no. Allah murka, ya. Tapi mari lihat bahwa Allah tetap setia dengan janjinya. Ketika dia panggil, dia akan terus uber kita gitu ya, dengan berbagai cara sampai akhirnya kita mau melangkah. Mungkin hari ini Tuhan manggil kita untuk percaya, bahkan Tuhan panggil kita untuk dalam perjalanan iman kita melayani, kita berkolaborasi bersama Allah, berkarya bersama Allah. Ketika panggilan itu diperhadapkan dengan kita, mungkin ada banyak resistensi, baik itu resistensi dalam diri maupun dari orang lain. Saya nggak cakap gitu, aduh saya nggak mampu gitu. Atau aduh nggak maulah pelayanan sama dia gitu ya, dia nyebelin, dia susah diatur, memang orangnya gak bisa deh. Ada banyak resistensi, ada banyak alasan yang mungkin membuat kita untuk bilang enggak, saya nggak mau menjawab panggilan Allah. Tapi sekali lagi, ketika Allah sudah panggil, Allah akan setia dengan panggilan itu, dan Allah akan menepati janjinya. Di sini dikatakan Allah akan menyertai. Aku akan menyertai lidahmu dan lidah. Allah akan menyertai kita maupun orang lain yang mungkin akan Tuhan pakai untuk menemani kita dalam menjalani panggilan kita, menjalani panggilan Allah dalam pelayanan maupun dalam kehidupan percaya kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita belajar satu hal yang pasti di sini, bahwa Allah itu memanggil dan menyertai. Allah setia dengan panggilannya kepada kita. Di ayat 17 Bapak Ibu sekalian, menarik buat saya gitu ya. Seharusnya ayat ini atau perikop ini selesai di ayat 16. Tapi yang menarik adalah Allah di sini ayat 17 ini dimasukkan gitu ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Khusus ayat 17 ini Allah selalu bilang, nih Musa, jangan lupa bawa tongkatnya. Jauh lali, tongkatnya yang bawa. Ada apa dengan tongkat? Kenapa sebegitu pentingnya sampai harus ditambahin di ayat 17, di ayat terakhir? Bapak Ibu kita akan lihat di sini bahwa tongkat ini kan adalah tongkat yang nantinya akan memimpin bangsa Israel keluar gitu ya. Tongkat ini akan membuat tulah-tulah itu muncul. Tongkat ini akan membuat tulah-tulah itu hilang. Tongkat ini juga akan memecah, membelah laut Teberau. Tongkat ini lambang tongkat gembala gitu ya. Tongkat gembala ini melambangkan kesederhanaan, satu hal yang tidak penting, yang tidak berharga begitu. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa sekali lagi sama penekanan yang Tuhan kasih. Sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang mungkin gak penting, sesuatu yang mungkin tidak bernilai, tapi bisa Tuhan pakai untuk berkarya, untuk menyelamatkan, untuk menyatakan karyanya buat orang-orang, buat manusia, khususnya buat umatnya pastinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah perenungan kita pada hari ini membuat kita sama-sama belajar dan mengingat bahwa benar dalam perjalanan panggilan yang Allah kasih, entah itu panggilan dalam pelayanan di kantor, pelayanan di rumah, pelayanan di tempat kuliah, di tempat studi, ataupun mungkin panggilan untuk percaya. Dalam panggilan-panggilan yang Allah kasih buat orang Kristen, bisa saja ada resistensi, bisa aja ada banyak hal yang membuat kita bilang no Tuhan. Tapi sekali lagi, dari pasal 3 sampai pasal 4, Allah menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang setia. Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang tetap menanti dan memperjuangkan kita untuk ambil bagian dalam panggilan pelayanannya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, mampukan setiap kita menjalani panggilan kita dengan mantap, dengan yakin, dengan iman, dan biar di situ kita boleh terus mengucap syukur atas panggilan yang Allah kasih. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami tahu Tuhan memanggil kami, memanggil untuk percaya, memanggil untuk melayani, berkarya bersama-sama Allah di tengah dunia. Mungkin dalam panggilan yang Tuhan kasih ada banyak resistensi, ada hal yang membuat kami untuk pengen bilang enggak, gak mau melayani, gak mau percaya, gak mau jawab panggilan Tuhan. Tapi biarlah dalam ketidakmauan kami, Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap manggil, Tuhan tetap menemani,
dan menunjukkan, bahkan meyakinkan kami. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan boleh memberikan kami iman untuk boleh menjalani panggilan kami, apapun panggilan itu. Biarlah kami boleh melakukannya dengan setia, bahkan sesuai dengan yang Tuhan mau. Makasih Tuhan, Tuhan yang pakai kami. Tolong setiap kami menjawab panggilan Tuhan dengan tepat sesuai dengan yang Tuhan rencanakan. Ini setiap kami Tuhan, Tuhan berkati hari-hari ini. Berkati khususnya perjalanan kehidupan kami bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Joy has come.